Recording in progress. SMK Pemasaran Bakti Kudus ya. Oke, Betul. jadi teman-teman, hari ini kita akan apa namanya hari pertama ya untuk prakerlin online ya. Jadi kita akan mempelajari tentang digital marketing ya. Nah, hari ini nanti kita akan di sesi pertama atau di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang product knowledge ya. Jadi sama dengan apa namanya di tahun-tahun sebelumnya kita akan mempelajari tentang digital marketing. Jadi ini nanti urut ya, mulai dari product knowledge, nanti ada analisa digital, ada apa namanya eh, website ya kan, ada pemasaran sosial media. Jadi nanti kita apa urut seperti itu. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya masuk ke materi ya, seperti tahun-tahun sebelumnya saya akan memberi apa spill terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman di setiap kali pertemuan kita akan ada tugas yang harus dikerjakan. Ya, mungkin teman-teman sudah di-share sama apa, di-share di grup ya. Jadi di classroomnya itu nanti ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Jadi nanti ada sekitar 9 materi dan itu nanti ada tugasnya masing-masing, mulai dari product knowledge, buyer persona, ini ya, benar. Product knowledge, buyer persona, customer journey, analisa digital sampai nanti ke marketplace ya. Jadi nanti teman-teman apa namanya setelah selesai untuk materi ya, silakan nanti sambil dicicil-cicil untuk tugasnya ya. Nah, karena nanti takutnya itu ketika apa namanya materi sudah diberikan semua tapi tugasnya belum selesai, nanti malah kita nggak apa namanya teman-teman nanti nggak ada nilainya seperti itu ya. Nah, untuk hari pertama ini nanti teman-teman akan mempelajari tentang product knowledge ya. Jadi product knowledge ini nanti soal yang harus teman-teman kerjakan ya. Formnya juga sudah di apa? Sudah dikirimkan di grup ya. Jadi nanti silakan dikerjakan sesuai dengan form itu. Nanti untuk tugasnya itu nanti ada dari poin A sampai H ya. Nanti silakan nanti dikerjakan, nanti apa? Materinya saya kasih ya seperti itu.
Jadi nanti mulai dari studi kelayakan, deskripsi produk, segmentasi, targeting, price, place, promosi, dan existing kompetitor. Nanti sambil saya jelaskan nih, ini studi kelayakan itu seperti apa, terus nanti deskripsi produk seperti apa, seperti itu. Itu ya. Oke. Nah, untuk batas akhir pengumpulan kalau nggak salah itu sebelum, kalau bisa ya, setiap materi itu selesai dalam waktu sehari, karena takutnya itu karena kan besoknya hari berikutnya itu kan beda materi ya. Dan takutnya nanti teman-teman tugasnya terlalu menumpuk kalau nanti dikerjakannya di belakangan seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, untuk formnya nanti teman-teman silahkan kerjakan sesuai dengan form yang sudah diberikan di grup ya. Jadi dikerjakan sesuai ini aja. Karena ini sudah merangkum semua dari materi yang ada di classroom seperti itu. Oke, kita masuk ke materi dulu ya. Share screen saya sudah tampil belum ya? Sudah. Sudah, Mas. Oh, saya lupa. Saya belum kenalan ya tadi ya. Oke, teman-teman, kenalin dulu ya. Nama saya Muhammad Syarifuddin Yusuf ya, salah satu trainer di kampus digital. Jadi nanti teman-teman untuk beberapa hari ke depan itu nanti untuk materinya nggak hanya saya, nanti ada beberapa trainer lain seperti Mas Joko, Mas Satria, Mas Randy ya. Jadi nanti ada beberapa trainer lain juga yang memberikan materi seperti itu ya. Oke, nanti silakan kalau nanti ada teman-teman yang mau tanya ya, yang mau tanya seputar materi maupun tugas ataupun materinya yang di PowerPoint kok ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan ya. Mumpung kita ketemu di Zoom ini ya, begitu ya. Oke, kita mulai. Jadi teman-teman, untuk materi pertama ini adalah product knowledge. Jadi biasanya kalau kita di digital marketing ya, kalau mungkin nanti teman-teman lulus dari SMK mungkin ada yang langsung kerja ataupun perkuliahan ngambil yang yang pemasaran seperti itu ya, kita nggak akan jauh-jauh yang namanya dari product knowledge ya. Kalau nanti teman-teman mungkin di tempat kerjanya disuruh untuk megang sebagai admin untuk pemasaran ataupun salesman seperti itu ya, jadi teman-teman nanti nggak akan jauh-jauh yang dari yang namanya product knowledge, karena product knowledge ini adalah kalau kita bisa bilang pondasinya kalau kita di digital marketing itu. Gampangnya kalau teman-teman ingin memasarkan produk itu kan teman-teman harus pahami dulu dengan produk apa yang mau kita jual, enggak? Ataupun nama produknya apa, spesifikasinya kayak gimana, harganya berapa. Terus kita mau memasarkan produk ini di mana? Kan kita harus pelajari dulu seputar produk itu. Enggak? Gak mungkin kita mau memasarkan produk tapi kita spesifikasinya aja nggak terlalu paham, apalagi cara memakainya, ya kan? Ataupun kalau itu produknya produk makanan, cara memasaknya gimana, cara mengkonsumsinya gimana, itu kita harus pelajari dulu tuh sebelum kita nanti benar-benar masuk ke pemasarannya atau digitalisasinya. Ya, jadi saya perjelas dulu di awal. Jadi kalau kita belajar tentang digital marketing ya, kita nggak akan membahas lagi tentang bagaimana memasarkan produk kita secara offline ya, karena itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita memasarkan offline mungkin teman-teman nanti ya tinggal kita cari tempat yang ramai, kita memasarkan produk di sana kan seperti itu. Tapi kalau kita online, teman-teman kita lebih fokus ke bagaimana cara yang offline ini kita online kan, ya enggak? Caranya gimana, promosi apa yang harus kita pakai, ya kan? Apakah kita harus memasarkannya di Facebook, ya kan? Apakah kita harus memasarkan di Instagram, apakah di TikTok, ya kan? Nah itu kita harus pelajari dulu sebelum kita benar-benar masuk ke sana ya. Jadi teman-teman, untuk hari ini kita akan mempelajari 12
materi ini ya. Jadi ada studi kelayakan, ada nama produk ya. Bentar. Ada studi kelayakan, terus ada nama produk ya, terus nanti ada segmentasi, targeting, positioning, segmentasi, fitur, manfaat, price, place, promosi, existing kompetitor, dan deskripsi produk ya. Nah, studi kelayakan itu apa? Jadi studi kelayakan itu seperti tahap awal ketika kita membangun bisnis sebenarnya ya. Gampangnya gini, kalau teman-teman di level SMK kan mau punya penghasilan sendiri nih, kira-kira saya mau jualan apa ya, itu kan biasanya kita nyari-nyari dulu tuh, bisa di bisa di sosmed ataupun marketplace, kira-kira apa apa yang bisa saya jual, apa yang bisa saya pasarkan seperti itu. Apakah teman-teman teman saya ada yang jual makanan nih, frozen food nih, nah kita bisa coba-coba tuh. Ataukah teman saya ada yang jualan handphone second seperti itu, nah, kita coba nih. Ataupun kita kita punya keahlian menggambar, gimana kalau saya bisa memasarkannya. Nah itu kan studi kelayakan yang memang benar-benar kita harus perkuat di awal. Kira-kira apa yang harus kita jual, ya kan, seperti itu. Apa yang harus kita promosikan, produk apa seperti itu, ya kan. Sebelum kita benar-benar masuk ke sana, itu di level studi kelayakan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Itu nanti ada nama produk. Kalau nama produk ini berhubungan dengan brand ya, ataupun pengenal kita ya. Kalau kita menjual produk ya kita harus punya satu brand ya, yang benar-benar nantinya bisa menjadi tanda pengenal kita. Meskipun kita menjual produk yang sama dengan produknya kompetitor, tapi setidaknya kita harus punya brand itu sendiri ya. Kita kasih nama dari produk itu sendiri ya. Itu di nama produk. Terus nanti ada segmentasi ya. Di segmentasi ini nanti kita pelajari, kita menentukan kira-kira calon dari target pasar kita itu siapa ya. Nanti teman-teman nanti harus buat nih, kalau kita mau memasarkan produk apalagi di online ya, apalagi kalau kita mau memasarkan itu di sosmed, di Facebook Ads, Instagram Ads, kita harus menentukan dulu kira-kira promosi kita ini mau kita kirimkan kemana, siapa yang nantinya akan membeli produk kita. Itu disegmentasi, nanti kita bahas lebih lanjut. Terus ada targeting, terus positioning. Nah, positioning ini juga penting nih. Kalau kita di baru tahap branding, teman-teman nanti harus punya satu positioning yang benar-benar harus melekat pada produk itu. Jadi nanti ketika orang mau membeli produk itu, mereka akan ketika ada orang yang ingin membeli produk tertentu, mereka akan memilih produk kita daripada produk yang sejenis. Contohnya kayak Aqua Daily Mineral, itu kan ada satu positioning yang melekat pada mereka. Contoh nih, Aqua punya positioning 100% murni, ya kan? Itu semua promosi, semua promosi Aqua itu pasti nggak akan jauh-jauh dari yang sesuatu yang berbau dengan kemurnian, ya kan? Terus Le Mineral punya positioning sendiri, ya kan? Ada manis-manisnya karena kandungan mineralnya yang tinggi. Nah, pasti untuk promosinya pun nggak akan jauh-jauh dari sana. Makanya dua produk ini pasti punya satu positioning yang dimana ketika orang ingin membeli produk air mineral, pasti ada yang milih Aqua lah, ada yang milih Le Mineral, ada yang memilih Cleo dan lain-lain seperti itu. Ini positioning ya. Terus ada spesifikasi produk, fitur, manfaat, terus harganya, nanti kita mau kasih harga berapa produk itu harus ada berapa metode dalam menetapkan harganya, nanti kita bahas. Ada place-nya ya. Jadi di sosial media sekarang ini itu ada tiga sosial media besar ya. Ada Facebook, Instagram, dan TikTok ya. Di sini teman-teman punya Facebook gak ya? Punya, Halo. Pak. Punya semua ya? Punya. Oke. Jadi karena nanti untuk di pemasaran sosial media, saya harapkan nanti teman-teman punya 3 sosmed itu ya. Jadi Facebook, Instagram, sama TikTok, karena nanti kita akan mempraktekkan yang ads-nya, yang organic traffic maupun yang paid traffic itu di sana. Jadi iklan yang berbayar maupun yang gratis itu di sana ya. Tuh, dia ada promosi, existing kompetitor. Kalau di existing kompetitor ini nanti teman-teman kalau di tahap branding ya, teman-teman nanti harus
belajar dari kompetitor. Belajar itu bukan kayak kita datang ke mereka terus Pak ajarin dong cara memasarkan produk, enggak, tapi untuk assessment kompetitor di sini itu kita belajar dari mereka itu dari sosial medianya maupun dari websitenya, ya. Jadi ketika teman-teman nanti jadi digital marketing seperti itu atau punya produk yang mau dipasarkan, ya kan, dan masih bingung cara memasarkannya, cara paling mudah adalah teman-teman ngefollow kompetitor kalian atau kompetitor produk kalian yang sejenis, ya. Terus kalian pelajari dari sosial medianya, bagaimana cara dia membuat postingan, bagaimana cara dia memasarkan produknya, bagaimana dia mempromosikannya, bagaimana dia kasih harganya itu kira-kira berapa gitu. Terus bagaimana cara mereka mengemas tokonya, ataupun kalau mereka punya marketplace, ya, mengemas tokonya biar bagus itu kayak gimana. Nah, kita pelajari itu teman-teman, ya. Jadi kita amati, ya, kita tiru dan kita modifikasi. Jadi bukan meniru secara sama persis, tapi kita modifikasi kira-kira apa yang dia belum punya. Nah, gitu. Jadi apa yang dia belum punya, terus kita harus punya sesuatu yang dia nggak punya, ya. Jadi biar menjadi satu kelebihan dari toko kita ataupun produk kita. Nah, itu di SSC kompetitor nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita harus belajar tentang produk bisnis? Seberapa pentingkah produk knowledge itu? Karena gini teman-teman, kalau nanti teman-teman memasarkan produk, ya, tentu saja hal paling utama adalah kita mempelajari tentang apa yang mau kita jual, ya. Itu tujuannya. Teman-teman ketika bekerja di suatu instansi di level UMKM atau corporate, ya, pasti teman-teman di awal hari pertama itu pasti teman-teman di training dulu, ya, diajarin dulu, ya enggak, tentang produk apa yang nantinya dijual, spesifikasinya kayak gimana, namanya gimana, kan, namanya apa seperti itu, terus harganya berapa, itu kan pasti diajarin tuh, ya. Terus nanti pasti diajarin cara berkomunikasi dengan pelanggan itu kayak gimana. Nah, itu sama kalau offline-nya itu seperti itu, dan online-nya di digital marketingnya itu juga teman-teman harus mempelajari itu, ya, tentang produk apa yang mau dijual. Apalagi kalau nanti teman-teman di TikTok, ya, memasarkannya di TikTok secara live, ya kan, itu kan teman-teman harus lebih paham daripada si viewernya atau orang yang melihat live-nya, kan, gitu. Nanti kalau ada yang nanya, kita bisa jelasin nih, ini bahannya dari apa. Kalau ada yang tanya itu, kita bisa jelasin. Ini kira-kira kalau tinggi badan sekian, berat badan sekian, lebih cocok yang ukuran apa kalau memang itu baju, ya. Oh, nanti kita bisa kasih pokoknya kita bisa kasih tahu ke si yang nanya tadi, yang viewer kita, bahwa kalau ukuran sekian lebih baik yang ukuran XL aja gitu. Jadi kita kasih saran kepada mereka. Nah, itu malah bagus lagi, ya. Nah, manfaatnya kalau teman-teman bisa lihat di sini, yang pertama meningkatkan kemampuan komunikasi sales representatif, ya. Itu jelas karena kita sudah punya ilmunya, sudah tahu tentang produk apa yang kita mau jual, maka komunikasi yang kita jalin dengan si customer kita itu akan bagus. Apalagi kalau kita di online itu dituntut cepat, teman-teman, ya. Katakanlah kalau di Shopee ataupun marketplace Tokopedia, ya, kalau kita mau nyari barang terus kita masih bingung, terus kita nanya ke si penjual, itu kan kita pengennya dibalas cepat, ya kan. Kalau kita jual cepat itu kan kayak, wah, seneng nih, berarti yang jual ini responsif nih, kan, seperti itu. Tapi kalau kita nanya ke si penjual kok yang balas robot, ya udah, kita pasti akan, ya udah bingung, kita pasti akan pindah ke toko sebelahnya. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya tuh nomor satu seperti itu. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dalam menawarkan produk. Nah, ini jelas karena yang pertama, ketika kita sudah mampu berkomunikasi dengan baik, ya, nanti kepercayaan diri dalam menawarkan produk inilah yang akan tumbuh nih, ya kan, di diri kita. Karena beda lagi kalau kita nggak punya ilmunya, kurang paham tentang produknya, ketika ditanya sama customer kita pasti bingung. Itu hal yang pasti itu, ya. Jadi kepercayaan diri itu penting. Nah, dari kepercayaan diri ini, maka nantinya, ya kan, komunikasi kita sudah terjalin dengan bagus, kepercayaan diri kita juga
dalam menawarkan produk juga sudah bagus, maka yang kita harapkan apa? Pelanggan akan yakin dengan produk kita. Nah, ini nomor 3. Nah, seperti itu. Ya. Ketika pelanggan sudah yakin, maka nilai dari brand kita di mata pelanggan itu akan naik. Ya, contoh kayak gini, ada produk A dan B. Produk A itu sudah sering banget dibeli sama customer, ya kan? Tapi tiba-tiba ada produk baru, produk B. Ya, produk B memiliki kelebihan yang nggak dimiliki oleh produk A, ya kan? Terus kita tawarin nih produk B, ya, dengan apa ilmu yang kita punya dalam menangkal produk sama kita menjalin komunikasi yang bagus, maka si customer ini yang dia semula percaya dengan produk A bisa aja dia pindah ke produk B karena apa? Nilai brandnya nilai kepercayaan pelanggan terhadap brand yang kita punya itu ataupun produk yang kita tawarkan itu dia meningkat, ya kan? Jadi mindsetnya itu terubah dari yang produk A pindah ke produk B. Pasti teman-teman pernah mengalami itu, ya. Mungkin beli baju, ya kan? Beli baju dari produk A, tapi ada produk baru dari itu, ya, notabene produk B itu produk brand baru, ya, dengan segala promosi yang mereka tawarkan. Oh, tiba-tiba kita tertarik nih untuk membeli, ya enggak? Terus kita coba-coba beli, oh ternyata cocok nih dengan saya. Nah, dia pindah ke produk B seperti itu. Nah, ini manfaatnya, ya, kalau di digital marketing itu seperti itu, teman-teman. Nanti bisa dipelajari lagi, ya. Kalau nanti teman-teman masih bingung, silakan ditanyakan, ya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu studi kelayakan. Nah, ini penting, ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman di kelas pemasaran, ya, itu pasti nggak akan jauh-jauh dari digital marketing karena eranya sekarang itu udah nggak zaman kita memasarkan secara offline, itu udah nggak zaman, ya. Kalau kita ingin pemasaran yang lebih luas, menjangkau orang yang lebih besar, itu kita harus memasarkan produk itu secara online, ya, karena jangkauannya lebih tinggi daripada ketika kita memasarkan secara offline, kan seperti itu. Nah, studi kelayakan di sini adalah usaha atau bisnis yang merupakan suatu kegiatan yang isinya kita mempelajari secara mendalam tentang kegiatan bisnis atau usaha, ya. Jadi ketika teman-teman ingin membangun sebuah bisnis, pengen jual, katakanlah seperti itu, teman-teman harus mempelajari dulu nih, kira-kira produk yang mau dijual itu apa. Muncul tuh pertanyaan, kira-kira produk yang mau saya jual apa, gitu, ya kan? Kita bisa melakukan riset-riset dulu nih, kecil-kecilan di marketplace, kita cari di semua media, ya, bisa YouTube, bisa sosmed, bisa marketplace, ya kan? Kira-kira produk yang lagi dicari sekarang ini itu apa, ya kan? Nah, kita pelajari itu, teman-teman, sampai nanti kita menemukan bahwa oh, ternyata saya bisa menjual produk ini nih, saya mampu menjualnya nih, nggak terlalu berat, ya kan, untuk saya memasarkannya. Nah, itu, ya. Jadi tujuannya apa? Untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, tujuan utamanya ini, ya. Jadi nanti teman-teman ketika pengen jualan, ya kan, ini yang dilakukan di level industri itu seperti itu, teman-teman. Kalau kita mau membangun bisnisnya, kita harus cari tahu dulu kira-kira produk yang dicari itu apa. Jangan sampai jual produk yang pada saat itu nggak ada orang yang mencari atau membeli, ya. Makanya adanya studi kelayakan ini untuk mengetahui apa layak atau enggaknya produk yang mau kita jual, ya. Nanti contohnya teman-teman nanti seperti ini, ya, untuk tugasnya. Tapi untuk tugasnya, ya, nggak perlu memakai bahasa yang formal, ya, kayak saya contohkan ini, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah contoh dari studi kelayakannya kamus digital, ya. Jadi kamu sekarang, ya, hadir di sekitar kita itu, di perusahaannya itu nggak main bangun PT-nya langsung buat pelatihan, enggak, tapi sebelumnya itu kita pasti melakukan riset-riset tuh, kira-kira era sekarang itu butuh lagi di era sekarang itu, ya kan. Nah, kalau teman-teman baca, ya, silakan baca sendiri, ya. Tapi saya akan menjelaskan intinya. Jadi teman-teman, terkadang di era sekarang ini itu
banyak lulusan-lulusan formal, ya, yang dimana mereka itu lulus hanya sekedar lulus, ya kan, hanya untuk memenuhi sebuah syarat, ya, akan ijazah kan seperti itu. Baik itu di level SMK maupun level perguruan tinggi S1 seperti itu. Kebanyakan di era sekarang itu mereka lulus hanya sekedar lulus. Tapi ketika mereka sudah lulus dan mereka bersaing di dunia industri ataupun di dunia pekerjaan seperti itu, ya, mereka akan kesulitan, ya. Karena apa? Karena mereka nggak punya bekal kompetensi teknologi digital. Padahal poin ini yang paling dicari saat ini, ya. Padahal sekarang kalau teman-teman lihat mau di level UMKM, ya kan, mau level korporat, ya kan, ataupun di level industri, yang dicari itu SDM yang memang punya skill kompetensi teknologi digital. Itu yang lebih diutamakan. Pasti kan teman-teman kalau di sosmed pernah tuh melihat lowongan pekerjaan yang dicari harus bisa ini, bisa itu, kayak kan. Mungkin bisa memasarkan produk ataupun bisa komputer, bisa desain. Pasti yang dicari itu seputar itu. Makanya makin kesini kompetensi teknologi digital ini makin gencar untuk disuarakan, ya kan. Jadi teman-teman harus punya kompetensinya, ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari masalah bekal kompetensi yang sangat kurang di era sekarang, ya, padahal yang nyari di pasar itu banyak sekali. Makanya kamus digital itu di sini, ya, kamus digital itu hadir untuk menyediakan program pendidikan, ya, pelatihan praktis terjangkau, menampingi peserta didik hingga masuk ke dunia industri dan profesional. Ya, intinya itu. Jadi ketika ada masalah di sini, ya, ada masalah di sini, ya, kita carikan solusinya. Nah, studi kelayakan itu seperti itu, ya. Tapi nanti teman-teman silahkan dikerjakan, ya, untuk studi kelayakannya itu sesuai dengan produknya masing-masing dan bisa dijelaskan sesuai dengan bahasanya sendiri. Nggak perlu harus paragrafnya harus banyak-banyak terus nanti secara formal seperti ini terus harus dikerjakan dengan intonasi di era digital sekarang ini ataupun di tahun ini, ya kan, atau di negara Indonesia ini. Nggak harus seperti itu, tapi intinya itu apa alasan kalian itu untuk memilih produk atau jasa yang mau kalian pasarkan, ya. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya lupa kasih tahu bahwa saya minta tolong, ya, karena ini adalah tugas pertama. Jadi nanti teman-teman silahkan tentukan satu produk ataupun jasa yang nantinya akan kita pasarkan atau kita akan gunakan sebagai bahan untuk tugasnya, ya. Jadi ketika teman-teman nanti ketika nanti teman-teman mengerjakan tugas, ya, saya harap teman-teman menentukan satu produk maupun jasa yang harus yang teman-teman pakai di semua tugas, ya, mulai dari produk knowledge, dari pemasaran sosmed, dari analisa digital, harus pakai produk itu terus, nggak boleh ganti-ganti. Itu, ya. Jadi nanti teman-teman silakan tentukan dulu produknya. Boleh produknya yang sudah ada, kalau contoh ibunya orang tuanya ada yang jualan, ataupun teman-teman ada yang jualan, ataupun bisa cari di internet dulu, nggak apa-apa, ya. Kira-kira produk yang mau kita pasarkan itu apa, nah itu silakan nanti ditentukan di sini. Itu, ya. Oke, kita mulai dari studi kelayakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo teman-teman. Ada, ya. Oke, kita lanjut. Jadi studi kelayakan itu seperti itu. Jadi intinya kita sebelum kita membangun bisnis, kita harus punya dulu yang namanya kita harus melakukan studi kelayakan dulu untuk mengetahui apakah bisnis yang kita mau jual ini atau kita pasarkan ini banyak yang nyari enggak, ataupun kita mampu enggak untuk memasarkannya, ya. Intinya seperti itu. Nanti silakan untuk studi kelayakannya dibuat seperti ini, ya. Oke, selanjutnya itu segmentasi. Jadi
ketika kita sudah menentukan nih produk yang mau kita jual apa, ya, kita sudah menentukan nih kira-kira produk yang mau kita pasarkan itu apa. Tahap selanjutnya adalah kita menentukan kira-kira yang akan membeli produk saya itu siapa aja. Nah, itu di level segmentasi ini. Nah, di sini, ya. Jadi segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik, ya. Jadi contohnya kayak gini teman-teman. Di segmentasi ini katakanlah ini adalah orang-orang yang ada di Kudus, ya, campuran, ya, masih abstrak seperti itu. Ada yang siswa, ada yang mahasiswa, ada yang ibu-ibu rumah tangga, ada yang karyawan, ya enggak, ada yang lansia seperti itu, ya. Jadi kan masih campuran tuh. Nah, di level segmentasi ini, ya, teman-teman, kita mengelompokkan berdasarkan karakteristik mereka. Contoh, dari yang semula abstrak ini kita kelompokkan nih. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang abu-abu. Katakanlah kalau yang merah ini adalah orang-orang yang ada di Kudus, yang dia itu profesinya sebagai mahasiswa. Yang merah ini, dia mahasiswa. Yang biru ini dia adalah ibu-ibu rumah tangga, katakanlah. Yang abu-abu ini sebagai karyawan. Ya, jadi kita kelompokkan. Jadi di digital marketing, teman-teman harus punya segmentasi dulu sebelum kita memasarkan produknya di sosmed, apalagi di ads. Ya, seperti itu ya. Nah, kita kelompokkannya itu apakah hanya berdasarkan itu, Mas? Enggak, tapi berdasarkan 3 ini. Ya, jadi di segmentasi itu kita harus mengelompokkan calon dari customer kita itu berdasarkan ini. Yang pertama itu geografi, itu berdasarkan lokasi, ya, berdasarkan lokasi, daerah, negara, kota, dan desa. Ya, jadi kita harus menentukan kira-kira promosi kita itu kita akan kearahkan kemana, ya kan? Apakah kalau di digital marketing itu kita bisa mengarahkan ke satu desa, ya, apakah satu kabupaten atau ke satu negara ataupun jalan. Nah, itu bisa sedetail itu. Nanti kita lebih lanjut, nanti kita praktekkan di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi teman-teman, ketika kita mau mempromosikan produk, kita mau mempromosikan kemana, nah itu kan kita harus tentukan tuh, ya enggak. Bisa berdasarkan jalan dari tempat tinggal kita, ataupun berdasarkan di desa kita, itu bisa, ataupun di kota kita. Nah, seperti itu. Terus itu yang berbasis lokasi. Terus yang demografi itu dia ada jenis kelamin, ya, produk kita mau kita arahkan kemana, apakah ke laki-laki ataukah ke perempuan atau ke semua gender, ya. Nah, ini harus ditentukan dulu, disesuaikan. Terus ada usia, ya. Kalau usia ini nanti teman-teman harus menentukan kira-kira usia minimal untuk orang bisa membeli produk di online itu usia berapa, ya. Kalau saat ini kalau di Facebook apalagi di ads, ya, itu usia minimal paling bagus adalah usia 21 sampai sekian tahun. Tapi usia minimalnya adalah 21 tahun. Ya, itu usia yang produktif, katakanlah seperti itu. Ya, ini juga penting karena kalau usia, teman-teman harus punya mindset bahwa kalau kita mau memasarkan produk, ya kan. Apalagi itu contoh nih, saya punya produk, saya mau menjual produk Pampers untuk anak-anak, ya kan. Pampers usia newborn, ya, usia 0 sampai sekian tahun seperti itu. Nah, terus untuk usianya saya nggak mungkin memasarkan produk saya ke anak bayinya, ya enggak. Kita harus memasarkannya itu ke orang tua yang punya bayi usia sekian sampai sekian. Nah, itu malah lebih bagus, ya. Jadi kalau di usia, saya tekankan teman-teman ketika ingin membuat iklan atau promosi di Facebook maupun Instagram maupun TikTok, ya, kita harus punya mindset bahwa kita fokus ke orang yang membelinya, bukan orang yang memakai, ya. Meskipun produk yang kita jual itu untuk anak-anak, kita harus tetap mengarahkannya itu ke orang tuanya ataupun kakaknya yang usianya sudah 21 ke atas, ya, karena anak kecil belum memiliki daya beli, ya. Mereka bisa beli tapi
kembali lagi uangnya itu dari orang tua ya. Nah, itu teman-teman harus jeli tuh yang ini usianya ya. Terus ada lagi kelas ekonomi. Ini harus disesuaikan nanti apakah produk kita ke kelas ekonomi ke atas, menengah atau ke bawah. Nah, ini harus disesuaikan. Terus pendidikannya. Nah, ini apakah kalau teman-teman nanti di settingan di iklannya itu nanti mau ke kita kirimkan ke orang yang sudah lulus SMA, lulus kuliah ya kan, itu nanti bisa ya. Terus psikografi itu nanti berdasarkan minat, hobi, perilaku dan ketertarikan ya. Jadi nanti harus disesuaikan dengan produknya. Kalau produknya memang produk mau jual sepatu olahraga ya berarti kita harus kirimkan iklan kita itu ke orang-orang yang suka olahraga atau hobi olahraga ya enggak. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita mau menjual sepatu olahraga tapi kita arahkan iklan kita itu ke orang-orang yang suka dengan makan ya, hobi makan seperti itu ya. Meskipun kita tiap hari makan tapi kan ada beberapa orang yang memang dia hobinya makan terus kan seperti itu. Ataupun kita menjual sepatu tapi kita arahkan ke orang-orang yang bisa aja kita arahkan ke orang-orang yang suka traveling kan bisa aja karena orang yang suka berpergian itu biasanya mereka pakai sepatu kan, bisa seperti itu. Nanti kita harus sesuaikan dengan produk kita ya, yang ini yang psikografinya. Oke, nanti teman-teman buatnya seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh dari segmentasi pelatihan dan sertifikasi digital marketing kampus digital ya. Jadi ketika kita mau menjadi seorang digital marketer ya, jadi orang yang ahli dalam bidang digital atau mempromosikan produk seperti itu, kita harus tentukan dulu ya, dari satu produk itu kira-kira segmentasinya itu siapa aja. Nah, kita buat seperti ini. Terus muncul pertanyaan nih, ya Mas, tahunnya produk itu segmentasinya seperti apa, gimana Mas? Nah, biasanya ya kita mulai dulu dari kira-kira yang beli produk itu siapa. Nah, itu kan kembali lagi ke studi kelayakan ya. Kira-kira orang yang membeli produk ini itu siapa aja sih? Oh, ternyata anak-anak SMA nih. Nah, kita coba anak SMA itu usianya berapa. Nah, kita bisa coba di sini, taruh di sini. Oh, ternyata yang sering beli produk makanan ini itu rata-rata ibu-ibu rumah tangga Mas. Oh, berarti usia ibu rumah tangga itu usia berapa? Nah, berarti kita langsung tulisan seperti ini ya. Jadi jenis kelamin laki-laki perempuan, usia sekian, dia profilnya sebagai apa, psikografinya itu seperti apa, nanti tempat tinggalnya di mana, ekonomi levelnya seperti apa, dan minatnya itu apa ya. Jadi kita buat seperti ini. Jadi ada tiga segmentasi ya. Jadi teman-teman buatnya seperti ini ya, sama seperti yang di tugasnya, nanti saya jelasin. Di tugasnya juga kita disuruh untuk menentukan kira-kira segmentasi dari produk ini itu siapa ya. Tapi saya tekankan lagi, saya ingatkan lagi, untuk usia ya, ini yang sering banget salah nih. Untuk usia kita harus mengirimkan produk ini ke usia produktif ya, dimana mereka memiliki daya beli. Meskipun meskipun produk yang kita jual itu untuk anak-anak ataupun untuk lansia, kita harus mengarahkannya ke orang tuanya atau ke anaknya. Contoh nih, kalau tadi jualan pampers nggak mungkin balita membeli pampers di sosmed, mereka check out di Shopee kan nggak mungkin ya kan. Biasanya kan yang check out itu orang tuanya kan, berarti kita arahkan ke orang tuanya. Nah, terus kalau ada pampers untuk lansia Mas, masa lansia check out pampersnya sendiri Mas? Kan nggak mungkin kan, seperti itu ya. Mungkin ada tapi kan sekian persen kan, seperti itu kan. Berarti kalau memang pampersnya itu untuk lansia, berarti kita arahkan itu ke anaknya ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus punya mindset seperti itu. Jadi kira-kira produk yang mau kita jual itu yang beli itu siapa kira-kira ya kan. Nah, nanti kita harus pilih-pilih. Terus ada lagi contoh nih Mas, kalau produk saya produk cilok Mas. Cilok kan anak-anak suka Mas, anak-anak SD ya kan, level SD sampai anak kecil pun suka ya kan, seperti itu. Apakah kita harus mengarahkannya ke anak-anak? Enggak, tapi kita tetap arahkannya ke orang tuanya atau ke kakaknya ya. Karena kan ini kan kita kan jualan offline ya. Kalau kita jualannya offline ya, kita bisa jual itu ke anak SD
ya ke anak usia 5 tahun bisa aja. Toh mereka dikasih uang sama orang tuanya kan seperti itu. Tapi kita kan nggak bahas tentang offline, tapi kita gimana kita mempromosikannya di sosmed, di Facebook ya kan. Berarti kan kita mengarahkannya ke orang-orang yang bisa apa. Nah, itu kita seperti itu ya. Jadi untuk usia jangan sampai kita kasih usia 5 tahun sampai 10 tahun, ya itu salah tuh. Ya. Karena usia minimal untuk bisa membuat sosmed itu kan usia kalau nggak salah berapa ya? 17 ya. 17 16 17 ya, sampai sekian tahun ya seperti itu. Jadi untuk usianya jangan sampai di bawah dari usia minimal untuk bisa membuat sosmed. Ya, itu ya. Di segmentasi ada yang mau tanyakan teman-teman? Kalau ada yang mau masih bingung, gak ada. Coba ini Mbak Valencia, ada yang mau tanyakan enggak? Norina Ekli Valencia ini, ada enggak mbaknya? Halo, teman-teman? Ini kok nggak ada yang ada suaranya ya? Oke, saya rubah nih. Mbak Valencia nggak ada ya. Mbak Najwa Dila. Nggak ada, Pak. Najwa Dila. Ada orangnya? Halo? Ya, halo. Ada yang mau tanyakan enggak, Mbak? Mengenai segmentasi? Kalau jualan di bawah umur boleh. Kalau jualan di bawah umur gitu boleh. Berjualan di bawah umur, maksudnya Di gimana ya? bawah umur 17 tahun. Maksudnya kita mengarahkan produk kita pasarkan ke umur di bawah 17 tahun gitu. Iya. Benar. Minimal di teman-teman usianya berapa ini? Rata-rata? 15, 16, 16, Pak. 16, Pak. 16 ya rata-rata ya? 16 ya rata-rata ya? Ya. Nah, berarti usia minimal atau sama seperti yang ini. Tapi yang penting itu nanti untuk usia itu harus disesuaikan dengan produk yang mau teman-teman jual tentunya ya. Jadi nggak harus usia minimal itu jadi patokan. Contoh saya kayak usia minimal 16 tahun ini kita harus mulai dari usia 16 tahun, nggak harus ya, bisa usia 21 ataupun usia 17 tahun ataupun 9 tahun 19 tahun. Tapi kembali lagi ke produk yang mau dipasarkan juga ya itu. Jadi biasanya itu di pelatihan sebelumnya ya itu ada sampai dia menjual produk makanan frozen food, dia arahkan ke anak usia 5 tahun, bener nggak itu kira-kira? Salah. Salah, Pak. Jadi teman-teman untuk usianya nanti disesuaikan dengan produknya. Tapi untuk usia minimal ya, kalau bisa jangan sampai di bawah 16 tahun. Ya, itu. Ada yang mau tanyakan lagi deh? Ini udah paham semua? Sudah. Udah ya? Ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk segmentasinya ya. Jadi teman-teman harus punya 3 segmentasi ya. Boleh 3, boleh 4 ya. Jadi teman-teman nanti silakan dibuat untuk segmentasinya. Terus dari segmentasi ini kita masuk selanjutnya ke targeting. Ya, jadi kalau segmentasi itu baru calon ya. Jadi kalau
kalau kita apa namanya usia dewasa ya, kita mau menikah itu kan kita punya calon tuh, calon istri kan seperti itu. Jadi belum belum istri, jadi masih calon. Nah, kalau di segmentasi itu ini adalah calonnya. Nah, kita punya 3 pilihan nih. Kita mau pilih yang mana? Ya, ini. Nah, selanjutnya itu di level targeting. Kalau di level targeting kita pilih dari segmentasi 3 tadi, kita pilih beberapa untuk kita itu sebagai target pasar kita. Ya, bisa 1, bisa 2. Itu minim kita bisa pilih 1 dan maksimal kita harus punya. Kemudian kita pilih 1 atau 2 segmen untuk kita masukin atau kita pasarkan. Ya, contohnya kayak gini. Ya, jadi teman-teman punya 3 segmentasi tadi, ya, punya 3 segmentasi tadi. Nah, kita evaluasi dari ketiga segmentasi tadi, kira-kira mana yang berpeluang untuk nantinya membeli produk kita. Nah, seperti ini. Ya, jadi saya punya 3 segmentasi, ya, segmentasi 1, 2, 3, ya. Nah, 1, 2, 3 ya. Jadi dari ketiga segmentasi ini, yang kira-kira berpeluang untuk membeli produk kita atau jasa kita itu yang mana? Oh, ternyata kalau pelatihan dan sertifikat digital marketing itu rata-rata itu guru SMK pemasaran ternyata. Nah, berarti ini yang kita jadikan patokan sebagai targeting kita ya, atau target pasar kita yang nantinya kita akan gunakan di iklan di ads-nya. Ya, bisa di Facebook Ads, Instagram Ads maupun di TikTok Ads. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi kita harus pilih 1 atau 2 yang kira-kira berpeluang untuk membeli produk kita. Ya. Tapi kalau di bisnis, biasanya kalau mereka sudah biasa offline, itu kita harus online kan, ya. Kita biasanya bingung nih, kira-kira saya harus membuat segmentasi seperti apa. Nah, kalau muncul kebingungan seperti itu, biasanya kita harus mulai dulu dari yang biasa membeli produk kita itu siapa. Nah, seperti itu. Oh, ternyata yang biasa membeli produk kita itu ibu-ibu rumah tangga, Mas. Berarti umurnya berapa? Ya, nanti kita tentukan di sini. Kayak gitu. Ini di level targeting ya. Jadi segmentasi tadi level di mana kita baru menentukan kira-kira yang akan membeli produk kita itu siapa. Kita baru mengangan-angan nih yang ini. Nah, di level targeting kita memilih yang berpeluang besar untuk membeli produk saya, biasanya umur berapa, ya, terus profesinya itu sebagai apa. Nah, ini seperti itu ya. Nanti teman-teman silakan untuk mengerjakan tugasnya itu nanti seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau di digital marketing itu ada yang namanya customer sama consumer. Ini dua tipe konsumen ya, kalau bisa saya bilang. Jadi kalau customer itu biasanya dia pelanggan, teman-teman. Nih, kalau customer dia bisa membeli produk ya, tapi bukan untuk dikonsumsi, dijual lagi. Jadi kayak kalau di TikTok maupun Shopee itu kayak affiliate ya, jadi affiliate seperti itu. Dia membeli produk tapi bukan dipakai, tapi untuk dijual lagi, kayak Tengkolak ya gitu. Tapi kalau consumer, dia bisa membeli produknya sendiri ya, dan dia juga sebagai end usernya ya, seperti itu ya. Jadi dia bisa membeli produk itu dan dia juga sebagai orang yang memakainya ya. Jadi beda ya. Jadi customer itu dia membeli tapi bukan dipakai, tapi dijual lagi. Tapi kalau consumer, dia bisa membeli produk itu dan dia bisa memakai produk itu sendiri. Nah, contohnya kayak gini. Nah, jadi ini ada produk buku dari Kampus Digital ya, jadi Digital Marketing for Kids. Berarti buku ini kita kita arahkan ke memang targetnya itu adalah ke anaknya. Tapi kalau kita di level digital marketing, berarti kita memasarkan produk ini ke orang tuanya. Ya enggak, karena anak beli seperti itu. Terus ada lagi nih, buku anak-anak ya, ini biasanya
memang target pasarnya itu kan ke anaknya, ya kan, yang memakai produk itu kan anaknya. Tapi kembali lagi kita harus iklan kita ke orang tua yang memiliki anak usia mengenal membaca dan mengenal huruf, kan seperti itu. Nah, seperti ini. Ada lagi nih kayak yang teman-teman sekarang lakukan, yaitu perakiraan online. Nah, itu kan tetap kita sebagai apa namanya, suatu perusahaan yang memiliki punya jasa untuk pelatihan, ya kan. Kita kan nggak arahkan pelatihan ini ke teman, tapi kita tawarkan pelatihan ini ke bapak ibu guru, kan seperti itu ya, yang memang membutuhkan kerjasama ini, ya seperti itu. Terus ada lagi roti Maryam, ya ini dari level anak kecil sampai dewasa pasti suka, tapi biasanya kita akan tetap arahkan postingan kita itu ke orang tua atau orang yang sudah memiliki daya beli, ya bukan ke anaknya, ya gitu. Ini ya. Oke, itu yang bedanya antara customer dan consumer. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini positioning nih. Ini penting nih teman-teman, harus dipelajari ya. Jadi kalau di digital marketing ya, maupun di level di produk ya, kita harus ada yang punya positioning. Jadi perancangan penawaran dan citra perusahaan ke benak konsumen. Jadi kalau di positioning ini lebih ke asumsi apa yang kita bangun ke konsumen kita, bahwa produk yang kita jual itu punya satu kelebihan yang nggak dimiliki oleh produk sejenis. Ya, jadi kalau di brand-brand besar itu seperti kayak tulisan pendek tapi memang melekat pada produk itu. Ya, contoh kayak gini. Oke, saya mau tanya dulu ya, teman-teman boleh open mic ya, boleh open mic semua boleh. Nah, ini saya contohkan positioning yang sangat sederhana. Ketika kita makan nasi goreng Surabaya ya, ketika kita sedang makan nasi goreng Surabaya, kita dihadapkan dengan dua kerupuk ya, kerupuk yang kerupuk satu dan kerupuk dua. Nah, seperti ini. Kira-kira teman-teman kalau disuruh pilih yang kerupuk satu atau dua? Dua. Satu. Kenapa tuh dua? Sama semuanya. Sama semuanya ya? Ya, Sama. Kalau seperti ini lebih menarik yang mana? Dua. Kenapa kok dua? Karena cocok untuk nasi goreng. Apakah benar itu cocok untuk nasi goreng? ya. Jadi ini adalah contoh dari positioning yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau di positioning itu sebenarnya kita nggak akan membicarakan tentang produk. Produknya boleh sama, tapi bagaimana kita memberikan asumsi ke produk ini bahwa produk ini tuh punya kelebihan dari produk yang sudah ada. Contoh nih, yang satu adalah cocok untuk nasi goreng, ada tulisannya, yang satu nggak ada. Padahal ini adalah produk yang sama semua. Kerupuk putih ada tulisannya kerupuk, ditoples biru seperti ini ya. Ini rasanya mungkin sama, tapi yang satu dikasih tulisan cocok untuk nasi goreng. Ini kan berarti menandakan bahwa si penjual memberi opini ke kita sebagai pembeli bahwa ternyata produk yang sebelah kanan itu lebih enak kalau dipadukan dengan makanan nasi goreng daripada produk yang sebelah, padahal ini produk yang sama. Nah, ini positioning itu seperti itu ya. Contoh lagi, ada produk Pepsodent. Ini positioningnya apa kira-kira? Cegah gigi berlubang. Oke, penjaga gigi berlubang. Terus muncul kalau teman-teman pakai produk ini, apakah giginya udah jaminan nggak akan berlubang? Belum tentu kan. Jadi positionnya adalah penjaga gigi berlubang. Ada lagi produk whitening, memutihkan. Ada lagi sensitive export, ya kan? Jadi untuk gigi sensitif. Ada lagi untuk herbal. Ada lagi untuk perawatan gusi. Ada lagi untuk produk herbal lagi.
ada lagi close up, nafas segar hingga 12 jam. Pertanyaannya, apakah kalau kalian pakai produk ini nafasnya itu segar sampai 12 jam? Tidak. Sesaat. Jadi ada sensasi segernya, tapi kan cuma di awal-awal aja kan, seperti itu. Nah, jadi kalau di positioning, makanya saya bilang tadi kita nggak akan membahas tentang produknya. Ini tuh produknya sama semua. Ya, produk yang sama tapi dikasih satu asumsi, satu positioning yang berbeda-beda. Agar apa? Agar mereka itu bisa menjangkau semua segmen. Ya, jadi ada orang yang suka dengan produk yang memutihkan, ada orang yang suka dengan pencegah gigi berlubang, ada orang yang suka dengan produk-produk yang herbal seperti ini. Jadi seperti itu. Ya, jadi makin banyak positioning itu sebenarnya makin bagus sebenarnya. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat di positioning dengan berbagai banyak positioning ya, yang perlu teman-teman lihat adalah di bagian komposisi. Ya, ini di bagian komposisi. Ya, ini yang seringkali nggak lepas dari pandangan kita. Kalau kita membeli produk kan biasanya ya cuman lihat di kemasan depannya kan. Oh, ternyata kalau kemasannya bagus, desainnya bagus ya kita ambil kan, biasanya seperti itu ya. Kalau enggak berdasarkan ini, tulisan-tulisan ini. Ya kan? Tapi kalau kita lihat di komposisinya, kalau teman-teman nanti mau lihat ya, mungkin ke minimarket seperti itu, komposisinya itu sama semua. Kalsium karbonat, water sorbitol, hidrat, silika ya, sodium lauryl ya. Ini kalau teman-teman baca ini sama. Ya. Ini ada bahan 1,12% sodium. Ini juga sama sebenarnya ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau beli produk boleh nanti dicek ya. Nanti pasti ini produk yang sama tapi dengan positioning yang berbeda-beda. Makanya itu yang saya bilang tadi, ketika kita mau menjual produknya makin banyak pilihannya itu malah makin bagus, karena kita nggak tahu ya, orang itu ada yang mereka suka dengan produk A, ada yang produk B, produk C, D, seperti itu. Jadi banyak pilihan itu malah lebih bagus. Ya, ini positioning. Jadi nanti teman-teman harus tentukan dulu ya positioning yang cocok untuk produknya itu positioning seperti apa. Ya, tapi harus realistis ya, jangan sampai membuat positioning yang contoh kayak saya punya permen Mas, ya kan? Saya mau kasih permen positioning di permen ini, makan permen ini 1 tahun nggak akan habis, ya nggak mungkin juga kan seperti itu. Tapi kita harus kasih positioning yang memang benar-benar bisa melekat nih, ya enggak? Jadi kita mau kasih contoh, kita menjual permen, kita positioning rasanya permen ini rasanya kopi, ya kan? Tentu kita bisa kasih tuh positioningnya kopi yang benar-benar rasa kopi, ya kan? Permen yang benar-benar rasa kopi kan, seperti itu. Bisa aja kayak gitu ya. Di positioningnya memang harus ditentukan disesuaikan dengan produknya. Jadi kita nggak akan berbicara tentang komposisinya ya. Yang penting positioning atau asumsi apa yang kita bangun agar orang itu percaya dengan produk itu. Ya. Jadi karena untuk mempengaruhi mindset orang itu kita harus istilahnya kita harus kasih tahu dia terus ya. Contoh kayak produk Aqua Daily Mineral itu kan karena produk Aqua itu sudah lama ya, sudah lama banget, maka mindset kita itu yang melekat di diri kita bahwa ketika kita membeli air minum dalam kemasan itu yang termindset itu ya Aqua, nama Aquanya. Baik mau kita mau ambil yang produk Le Mineral ataupun Cleo, pasti yang kita sebut itu Aqua, beli Aqua dulu ya kan gitu. Padahal yang dibeli Le Mineral, ya kan? Ataukah kita pas beli di toko kelontong, ya kan, pas mau membayar, Bu ini jajannya sama Aqua 1, padahal yang diambil itu adalah Cleo. Jadi kan beda. Jadi kan untuk mindset pikiran orang itu memang butuh waktu yang cukup lama ya. Tapi kita harus lakukan itu ya. Jadi kita harus kasih positioning yang kuat agar dia itu mulai mindset yang sudah melekat di dia bisa ganti seperti itu. Itu ya, itu di positioning ya.
Terus ada lagi nama produk, ini juga teman-teman harus karena harus punya nama produk dari produknya, karena ini berhubungan dengan branding nantinya. Ya, orang kenal dengan produk kita kalau kita punya brand ya yang melekat pada produk itu. Ya, jadi ketika kita membuat namanya juga kita harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, mudah diucapkan, mudah diingat, mudah dikenali, dan berbeda. Jangan sampai kita kasih nama itu pakai nama produk yang sudah ada ya, itu jangan seperti itu, karena itu nanti bisa dikasuskan karena berhubungan dengan hak cipta ya itu. Terus merepresentasikan citra produk atau perusahaan sama tidak melanggar aturan adat dan budaya, ini juga penting ya. Jadi nanti teman-teman ketika ingin kasih nama, meskipun itu produknya sudah banyak yang jual ya, tapi tetap kita harus kasih brand yang bisa melekat pada produk itu. Jadi nanti kalau ada orang yang mau membeli, beli produk di sana aja deh ya, seperti itu ya, jadi bisa melekat di mindsetnya mereka. Nanti contohnya seperti ini ya, kenapa kok nama produk itu harus berbeda ya, agar dia punya ciri khas yang dikenali. Orang kalau melihat kemasan warna biru lonjong terus ada biskuitnya warna hitam, pasti dia mengenali produk itu sebagai Oreo ya. Ini seperti ini, pasti orang itu mengenali produk itu sebagai Oreo. Tapi ada pesaing baru yang lebih hemat daripada Oreo, yaitu Rodeo sama Goryeo ini ya, Goryeo sama Oreo ini. Nah, kesalahannya ya, si Rodeo sama Goryeo ini dia meniru kompetitornya itu sama persis, dari segi nama, dari segi kemasan, dari segi biskuit itu sama persis. Nah, hal seperti ini kalau bisa jangan ya, karena ini itu sama halnya kayak kita nge-up produk si Oreo ini. Nah, seperti ini. Karena orang itu sudah terbiasa bahwa produk yang biru, biskuit hitam, ada creamernya putih itu adalah produk Oreo. Ya. Jadi kalau mereka mau beli di toko kelonong supermarket, meskipun yang dibeli itu Rodeo, ya, tetap dia akan menyebutkan sebagai Oreo. Biasanya kalau orang awam itu seperti itu. Ya. Kita bisa tiru produk yang sudah ada, tapi teman-teman harus yaitu tadi amati, tiru, dan modifikasi ya. Modifikasinya itu yang penting, jangan harus sama persis seperti ini, karena sama aja kita bisa nge-up si produk yang sudah ada. Contohnya kayak gini, ada produk minuman teh, sama menjual produk teh, ada yang seduh, ada yang sudah botolan tinggal minum kan, seperti itu, tapi dia kasih nama di brandnya ya. Jadi ada yang Sariwangi, ada gambar daun tehnya ya. Ini teh pucuk harum, dia juga ada daun tehnya, tapi kalau yang ini adalah pucuk daun teh, kalau ini adalah daun tehnya, jadi berbeda ya. Nah, seperti itu. Jadi meskipun produknya dia sama, itu kita harus kasih nama yang berbeda dan kemasannya pun berbeda kayak gini. Ada lagi extra joss dengan kuku bima, itu kan juga sama-sama minuman yang untuk suplemen ya kan, tambah stamina kan, seperti itu. Extra joss ataupun kuku bima, tapi pasti dia kasih nama brandnya beda dan kemasannya pun beda. Yang ini ada terus ada lagi Eiger, ada Consina ya kan, dia juga sama-sama menjual produk yang untuk traveling, untuk hiking kan, seperti itu, tapi kan dia pasti namanya berbeda. Terus nanti pasti ada meskipun dia menjual sama-sama menjual tas, tapi kan tasnya berbeda ya, bentuknya pasti berbeda, seperti itu. Ada lagi kapal api dengan kalau kopi hitam itu mungkin teman-teman banyak yang tahu ya. Jadi kapal api dengan apa, seperti itu Fresco ataupun apa kayak gitu ya. Terus ada lagi Indomie dengan kalau Indomie dengan Sarimi ya kan, ataupun dengan mie gaga, itu kan sama-sama menjual mie, tapi kan mereka pasti punya sesuatu yang berbeda, ciri khas dari produknya masing-masing. Itu ya teman-teman, boleh menjual produk yang sama, tapi kalau bisa harus ada yang membedakan. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke untuk nama produk ini. Ada yang mau tanyakan enggak? Nama produk dan positioning tadi.
Nggak ada ya. Oke, berarti sudah paham semua ya. Wah, pinter-pinter ini. Oke, terus lagi kita masuk ke spesifikasi produk ya. Jadi kalau spesifikasi produk itu perincian atau rincian dari produk atau jasa yang mau kita jual. Ini poin yang juga penting karena kalau kita mau menjual produk kita harus paham dulu dengan produk itu sendiri. Ya. Bagaimana speknya, bagaimana cara memakainya, bagaimana cara kalau itu baju ya. Kalau itu produk baju ya bagaimana cara mencucinya, bagaimana cara menjemurnya, itu kan kita harus pahami dulu tentang produk ini sebelum kita benar-benar menjualnya kan seperti itu. Jadi karena gini, kenapa kok spesifikasi ini penting? Karena kalau di online itu kan orang nggak bisa megang bajunya ya, nggak bisa megang bajunya seperti ini, ya kan? Yang bisa dia tahu kan informasi dari speknya ini, spesifikasinya ini. Makanya itu semakin detail spesifikasi produknya itu malah semakin bagus. Ya, nanti teman-teman tinggal kasih call to action ataupun harganya seperti ini, ya kan. Terus kita bisa kasih saran nih kepada si pembeli. Call to action ini kayak bisa alamat ya, alamat kita jualan, bisa nomor telepon kalau ada yang pesen kayak gitu, ya. Itu call to action. Jadi orang ketika minat dengan produk ini, itu mereka harus ngapain? Nah, kita harus kasih call to action, jangan sampai enggak di sini. Ya. Terus kita harus kasih harga. Ya. Karena kita jualan tapi nggak ada harganya, terus gimana? Kan seperti itu. Terus ada lagi saran. Biasanya kalau di marketplace, di Shopee, Tokopedia itu pasti ada tipe penjual yang dia kasih saran kalau ukuran badan sekian, tinggi badan sekian, mending ukuran XL aja. Nah, kan seperti itu. Karena kan kebanyakan brand-brand saat ini meskipun dia ukurannya sama-sama XL, tapi tiap brand itu pasti punya ukuran yang berbeda-beda. Pasti teman-teman pernah mengalami itu, ya. Baik itu mau sepatu, baju, ya kan, pasti dia punya ukurannya berbeda-beda. Dan juga tipe postingan ya di beberapa sosial media itu berbeda-beda ya. Kalau di Facebook, karena Facebook itu tipe penggunanya itu maunya yang simpel ya, nggak mau yang kayak ribet-ribet ataupun melihat postingannya terlalu banyak ya, terlalu lengkap seperti itu ya. Itu lebih cocoknya yang seperti ini teman-teman. Yang penting-pentingnya aja yang kita tuliskan di postingan kita. Ya kayak contoh ya, ada produk laptop, ya spek-spek pentingnya kayak gini aja. Ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan seputar yang nggak ada di postingan, biasanya dia akan inbox maupun WA. Ya kan? Kalau kita kasih call to action-nya nomor telepon kita di sini. Seperti itu. Tapi kalau kita postingnya di Instagram, justru kalau di Instagram itu karena dia itu lebih profesional, postingan spesifikasi produknya itu harus lengkap, selengkap mungkin. Itu malah lebih bagus. Ya. Jadi kalau di Facebook itu cukup seperti ini aja, terus kita kasih call to action dan lain-lain. Tapi kalau di Instagram itu lebih lengkap, lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Contoh kayak ada handphone, ada baju seperti ini. Jadi makin lengkap itu malah lebih bagus ya. Di TikTok pun juga kalau TikTok itu malah dia punya fitur live, jadi kita bisa langsung berkomunikasi dengan si calon customer kita ya. Kita bisa coba-coba langsung HP-nya di depan mereka ya kan, di live-nya itu kan malah lebih bagus. Jadi nanti kalau ada yang minat bisa langsung check out dari keranjang kuning kan seperti itu. Nih, di beberapa sosial media kita nggak bisa samakan semua tipe postingannya, harus dibedakan ya, karena tipe algoritmanya pun beda-beda sekarang ini ya. Nanti kita akan lebih lanjut untuk sosmednya itu di pertemuan selanjutnya aja ya gitu. Oke, ini dari speknya udah, kita masuk ke fitur dan manfaat. Kalau fitur dan manfaat ini saya rasa hal yang harus kita berikan di postingannya ya, karena orang itu kadang dia nggak terlalu butuh dengan fitur atau komposisi dari si produk itu sendiri, tapi dia kadang lebih terfokus ke manfaatnya, ke manfaat dari produknya itu sendiri. Enggak sama kayak yang positioning tadi.
orang kalau membeli Pepsodent itu 1:1000, dia nggak akan melihat komposisinya, tapi dia akan melihat kemasan depannya dan positioning yang ada pada produk itu. Ya tadi gigi berlubang, memutihkan, pasti itu seperti itu teman-teman. Kalau enggak desainnya yang bagus. Ya tipe sekarang, tipe orang sekarang itu seperti itu. Tapi kenapa kok kita harus menunjukkan manfaatnya? Karena ini berhubungan dengan apa yang akan kita dapat dari produk itu. Ya makanya ini yang akan membuat orang itu tertarik. Nah ini manfaatnya, kita harus menuliskan, bisa dipostingkan, maupun kalau kalian live di TikTok ya, kita bisa nggak perlu dituliskan tapi bisa dijelaskan. Ya seperti itu. Nih. Ada yang mau tanyakan enggak untuk fitur dan manfaat ini? Benar, ada yang mau tanyakan? Mbak Nabila, udah paham belum? Ada orangnya enggak ini, Mbak Nabila Aulia Widyasari ini? Halo teman-teman. Halo, teman-teman masih gabung ya di sini ya? Masih. Masih. Nah ini Mbak Nabila Aulia ini ada enggak orangnya? Nggak tahu. Udah ada orangnya ya? Saya. Nah ini ada. Udah paham belum Mbak? Untuk fitur dan manfaat di Masuk. Ada kok, sebuah Pak. produk. Untuk fitur dan manfaat atau benefitnya ini udah paham belum tentang produknya? Sudah. Ya. Fitur itu apa, Mbak? Guys. Halo. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, jadi saya minta tolong kalau teman-teman ada yang mau tanyakan silakan ditanyakan ya. Kalau memang belum paham ditanyain aja nggak apa-apa. Daripada nanti kalian nggak paham sama sekali, ya. Itu. Ini yang fitur dan manfaat ya. Jadi fitur itu adalah karakteristik yang ada pada suatu produk. Kalau memang produknya itu produk elektronik itu kan pasti punya fiturnya. Kalau produknya kayak makanan itu kan punya komposisinya. Ya, tapi kalau komposisi itu kan berhubungan dengan rahasia perusahaan biasanya. Berarti nggak perlu dituliskan semua untuk komposisinya, tapi yang inti-intinya aja yang fitur itu. Terus ada lagi manfaatnya. Nah, manfaat ini itu keuntungan yang diambil dari atau kebaikan diambil dari fiturnya ini. Ya, ada 250 gram madu murni. Ini manfaatnya apa? Ya, jadi manfaatnya bisa diambil dari sini. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi. Berarti kemarin waktu corona kan bisa aja seperti itu. Atau 2,5 mg vitamin C. Nah, nanti ada lagi apa gitu. Ya. Jadi nanti bisa disesuaikan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, lanjut lagi. Nah, kita masuk ke harga ya. Nah, untuk harga ini biasanya hal yang penting juga, karena biasanya kita di level industri atau level marketplace seperti itu kita harus bersaing dengan harga. Ya, karena harga biasanya menentukan tingkat
kemampuan untuk membeli konsumen pada suatu produk tertentu. Ya. Jadi biasanya kalau kita di marketplace itu kita berperang harga. Beda Rp500 pun pasti akan membuat orang itu tertarik dengan produk yang murah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi harga itu pentingnya, price-nya ini. Nah, untuk menentukan harga itu juga nggak sembarangan. Ya, ada 4 metode penetapan harganya. Yang pertama itu berdasarkan permintaan. Ya. Yang kedua berbasis biaya. Ya, ini basis permintaan. Terus berbasis biaya, berbasis laba, dan berbasis persaingan. Nanti teman-teman untuk tugasnya itu kan ada metode penetapan harganya, nanti harus disesuaikan dengan produknya. Kita bahas satu. Kalau berbasis permintaan itu lebih menekankan pada faktor permintaan yang ada di pasar. Biasanya kita menyebutnya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan pasar itu yang biasanya kita kita menentukan harganya dari situ. Kalau barangnya banyak, permintaan sedikit, itu kira-kira harganya naik apa turun? Ya, teman-teman bisa open nih. Ketika barang banyak, permintaan sedikit, kira-kira harga naik apa turun? Turun. Turun ya. Turun. Kalau barangnya sedikit, permintaannya banyak, Naik. nah ya. Jadi itu biasanya yang kita bisa jumpai ketika ada suatu barang yang langka, ya. Barangnya sedikit tapi kok pasar yang minta banyak, berarti ada beberapa yang bermain harga. Biasanya seperti itu. Itu yang berbasis permintaan. Terus ada lagi berbasis biaya. Nah, kalau berbasis biaya itu biasanya dipengaruhi oleh aspek penawaran atau biaya yang berlangsung, bukan dari aspek permintaan. Ya, contoh kayak gini. Kenapa kok di berbasis biaya ini harus dipengaruhi oleh aspek penawaran atau biaya bukan dari permintaan? Karena ketika kita memproduksi sebuah produk ataupun ada jasanya, itu kan biasanya ada patokan harga yang nantinya akan kita kasihkan ke si pembeli, kan seperti itu. Ya. Nah, harga itu sudah kita analisa, itu harus menutupi biaya berlangsung, nggak overheat, dan kita bisa tahu laba ruginya. Nah, di sini. Ya. Jadi jangan sampai kita menentukan harga tapi harganya itu di bawah dari harga produksi kita. Nah, itu malah kita nggak untung, malah buntung nantinya. Ya. Contoh kayak gini, kalau yang berbasis biaya ya, ketika nanti teman-teman, ini saya punya bisnis clothing di rumah, ya, saya punya bisnis sablon di rumah. Saya punya 5 karyawan, di mana per minggunya saya bisa memproduksi sekitar 500 pieces. Itu sudah paling maksimal. Dengan harga per piecesnya itu 50.000, ya. Itu sudah ada untungnya lah, ya, 50.000 itu per baju. Nah, tiba-tiba ada orang yang minta atau menawarkan nih, ya. Dia pesan baju, ya, sablon baju harus bisa 2000 pieces dalam waktu 1 minggu. Nah, saya kan nggak bisa ngasih harga yang 50 tadi. Enggak. Kalau saya memasarkan harga 50 tadi, saya nggak akan untung karena saya harus nambah karyawan, nambah jam lembur, ya kan. Nah, harus nambah bahan baku dan lain-lain, itu kan pasti saya. Tapi kita harus hitung dulu. Kira-kira untuk nambah karyawan berapa untuk bisa mengiyakan yang 2000 pieces tadi. Terus membayar lemburannya berapa, ya enggak, biar nanti tahu laba ruginya berapa. Nah, seperti itu. Berarti nanti kita deal-dealan, ya. Mungkin teman-teman kalau di level industri biasanya kalau kita membeli produk dengan jumlah yang besar, contohnya kayak 1000 pieces atau 2000 pieces, itu pasti makin tinggi itu makin murah harganya. Padahal kita nggak tahu bahwa di level industri itu sudah ada perhitungannya. Jadi kalau harga per piecesnya itu sekian, kalau nanti per 100 itu sekian, per 1000 sekian, per 2000 sekian, seperti itu. Ya, jadi bukan berarti harga makin banyak makin kurang, enggak, tapi sebenarnya itu sudah ada hitungannya semua, sudah ada untungnya semua. Ya, ini yang berbasis biaya. Nanti
Kalau ini sesuai dengan produknya teman-teman, nanti bisa digunakan yang berbasis biaya ini. Terus yang berbasis laba, jadi keseimbangan antara biaya dan pendapatan. Nah, ini yang harus teman-teman pahami dulu ya. Jadi untuk berbasis biaya, berbasis laba itu harus ada keseimbangan antara biaya dan pendapatan. Ada 3 metodenya. Yang pertama, target profit pricing berdasarkan keuntungan ya. Terus ada target return on sales pricing berdasarkan penjualan ya. Ini hampir sama sebenarnya ya, ini hampir sama. Jadi kalau yang atas ini dia menentukan harganya sekian, kira-kira dalam waktu 1 bulan kira-kira untung berapa. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang nomor 2 ya, ini 1 2 3, nomor 2 ini dia menentukan harga sekian, kira-kira dalam waktu 1 bulan kira-kira bisa laku berapa pieces. Nah, jadi yang satu itu berdasarkan untungnya, kalau yang nomor 2 berdasarkan kira-kira bisa laku berapa pieces dalam waktu 1 bulan. Nah, yang nomor 3, target return on investment prices perusahaan. Jadi kalau saya bilangnya kira-kira perusahaan ini itu dalam 1 bulan itu harus laku berapa pieces. Nah, seperti itu. Apakah dalam waktu 1 bulan kita menjual harga 20.000 katakanlah, 1 bulan itu bisa melampaui dari batas yang ditentukan oleh perusahaan belum? Kalau belum, berarti kita harus meriset analisa dulu kira-kira apa yang membuat ini nggak bisa melampaui dari target perusahaan. Apakah dari orang yang memasarkannya salah, ataukah dari harganya kemahalan, ataukah promosinya yang salah dan lain-lain seperti itu. Ya, ini ya. Jadi ada 3. Nanti bisa disesuaikan dengan produknya teman-teman lagi ya. Nah, yang terakhir adalah berbasis persaingan. Kalau berbasis persaingan ini biasanya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh pesaing. Ini yang nggak sehat itu ini. Menentukan harga berbasis persaingan itu yang paling nggak sehat, karena kita menentukan harga itu ngikutin apa yang kompetitor kita lakukan ya. Ini juga ada 3 sebenarnya metodenya untuk menetapkan harganya. Yang pertama, melalui sistem penjualan di bawah harga normal pesaing. Ini ya, untuk menarik konsumen ya, yang ini. Seperti ini. Terus ada lagi, menyamakan harga persaingan tidak terlalu besar. Ya. Jadi kalau menyamakan harga ini, jadi kita menyamakan harga dengan si kompetitor kita. Kompetitor kita jualnya 50.000, kita jualnya juga 50.000. Tapi kalau kita menggunakan cara yang ini, teman-teman promosinya juga harus bagus ya. Sering live, sering membuat story, sering membuat iklan-iklan seperti itu malah lebih bagus, karena kita bersaing dengan harga yang sama. Atau memberi harga yang lebih tinggi dari pesaing dengan asumsi bahwa produk yang mereka tawarkan memiliki kualitas yang lebih bagus ya. Jadi contohnya kayak produk Oreo dengan Supreme kemarin, harga normal paling 10 ribuan, tapi pas di kerjasama dengan Supreme ya, membuat biskuit warnanya merah seperti itu dijual per 4 piecesnya itu ada 200.000 kalau nggak salah. Jadi gap harganya itu terlalu tinggi. Makanya biasanya kalau kita menjual produk tapi yang jual itu kok brand besar, itu pasti harganya akan naik juga. Seperti itu. Kayak kemarin sih ada kasus yang boneka bubu babat atau apa itu yang kecil itu yang dipakai sama Lisa. Dan kemarin juga kalau kita lihat itu kan itu boneka kecil yang biasa. Paling untuk biaya produksinya ya paling mahal-mahal nggak ada 100.000 kan. Tapi ketika ada artis Korea yang pegang itu ya, dengan banyaknya fans, harganya bisa jutaan. Ya itu yang pengaruh dari sebuah brand atau sebuah orang yang terkenal itu memang sangat besar ya. Itu.
Jadi yang pertama tadi itu memberikan harga di bawah harga normal pesaing, terus ada lagi menyamakan harga sama memberikan harga yang lebih tinggi dengan asumsi bahwa produk yang kita tawarkan memiliki kualitas yang bagus. Ya, jadi nanti silakan ini disesuaikan untuk metode penetapan harganya ya. Nih. Teman-teman kalau ada yang mau tanyakan silakan. Untuk yang metode penetapan harganya ya, ada berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba sama berbasis persaingan. Ini nanti silakan disesuaikan kira-kira harga produknya nanti berapa ya, nanti terus disesuaikan ya, kira-kira metode penetapan harganya itu lewat apa ya. Ada 4 ini, nanti silakan dipilih salah satu gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang place-nya itu nanti teman-teman prakteknya kita di hari nanti nunggu info ya. Jadi prakteknya itu nanti kita di hari selanjutnya itu pemasaran social media marketing. Nanti kita pakai yang Facebook, Instagram, sama kalau nanti waktunya cukup kita masuk ke TikTok. Ya, ini ada 3. Ya, di gini. Tapi untuk yang pelatihan prakerin ini nanti teman-teman dapat yang Facebook, Instagram, marketplace-nya kita pakai marketplace Facebook sama marketplace yang Shopee, Tokopedia itu kita pakai. Terus websitenya kita pakai WordPress, nanti kita praktekkan di sini. Nanti untuk WhatsApp-nya karena ini jangkauannya masih terlalu kecil, ini kita nggak pakai WhatsApp ya. Nih. Untuk Google My Business nanti kita praktekkan juga ya. Emailnya enggak, sama Telegramnya juga enggak. Tapi perlu diingat bahwa yang tampil di depan teman-teman ini adalah beberapa sosial media yang memang bisa mendatangkan traffic. Ya, kita bisa, kalau kita masih skala kecil, kita bisa mulai dari WhatsApp. Jadi circle kita aja dulu. Ya. Terus kalau kita maunya jangkauannya agak luas, kita bisa pakai Facebook. Ya, karena dengan berbagai fitur yang dia miliki kayak grup Facebook, ada marketplace yang Facebook itu malah menjangkau bisa menjangkau orang yang lebih cepat untuk Facebook ini, dan juga gratis ya, karena grup-grup Facebook di beberapa kota besar itu kayak Kudus, Semarang ya kan, Jogja dan lain-lain itu hidup banget ya. Jadi marketplace-nya hidup, grup-grup jual belinya juga hidup, jadi nanti kita bisa optimasi di sana ya. Jadi nanti saya harap nanti teman-teman siapkan akun Facebook, Instagram sama TikTok-nya. Jadi nanti untuk yang pemasaran sosmed nanti kita nggak akan membuat sosmed lagi, tapi kita langsung praktek ya gitu. Ini. Jadi intinya untuk yang place-nya itu ini adalah faktor terpenting, karena di digital marketing ya kita harus memasarkan produk itu secara online. Nah, secara online-nya kita harus cari tempat untuk jualannya. Ya, jadi jualan yang strategis itu di mana ya? Beberapa sosmed ini. Ya, bisa kita mulai dari WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok seperti itu. Ya. Tapi jangan semuanya kita masukin. Ya, mulai aja dari sosmed mana yang kira-kira biasa kita pakai. Nah, itu malah lebih bagus daripada kita memasarkan semua sosmed sebenarnya. Ya, kayak gitu. Terus ada lagi yang promosi ya. Jadi ini juga penting karena promosi-promosi seperti ini yang biasanya bisa mendatangkan income atau bisa mendatangkan pembelian di sana. Karena biasanya orang itu tertarik dengan satu produk ketika ada promosi di sana. Ya, dengan berbagai contoh promosi seperti ini. Kadang juga tipe promosi itu berbeda-beda. Ada yang orang itu suka dengan tipe promosi yang berbau cashback seperti ini. Ya, ada orang yang suka dengan diskon, ada yang orang yang suka dengan buy one get two seperti ya, ataupun kalau kita biasanya di supermarket atau mall ya, ada tipe promosi yang seperti ini. Jadi flash sale akhir tahun, akhir bulan biasanya, ataupun tanggal cantik ya, itu pasti ada tulisan diskon up to 90%. Kalau orang awam bisa melihat ini, itu diskon 90%, up to-nya hilang. Ya.
Jadi biasanya kesalahannya apa si pembeli ini, mereka membeli produk tapi hanya membaca diskon 90%-nya ya. Tapi up to-nya nggak dibaca. Ya up to-nya itu biasanya itu kecil banget. Ya, karena itu strategi marketing ya biar orang itu tertarik dengan apa namanya? Produk yang kita jual atau kita apa namanya? Pasarkan seperti itu di sini. Oke, untuk promosi ada yang mau tanyakan teman-teman? Kalau promosi itu nanti bisa disesuaikan dengan produknya, nggak harus sama seperti ini. Ya, bisa aja contoh kasih promosi gratis ongkir dengan minimal pembelian 5 pieces, bisa aja seperti itu. Ya, yang penting di promosi itu intinya buat agar orang itu tertarik dengan produk kita. Nah, atau enggak bisa aja kita menuliskan di promosi produk kita, temukan emas logam mulia di dalam atau di balik tutup botol, ataupun kayak ICOCA ya. ICOCA itu kalau teman-teman lihat di TikTok itu bisa ada tulisan 300 juta di balik tutupnya, ya kan? Hadiah utamanya kan seperti itu. Itu juga berhasil tuh kemarin. Seperti itu. Terus ada lagi kalau di asisten kompetitor nggak ada mau tanyakan, kita lanjut yang ini ya, asisten kompetitor. Ya, jadi kalau di level asisten kompetitor itu tahap dimana kita mempelajari apa yang dilakukan pesaing kita. Ya, jadi ketika kita bersaing di bisnis ya, kita bisa belajar dari kompetitor kita, tapi bukan menjatuhkan. Ya, kenapa kok kita harus belajar dari kompetitor kita? Agar kita bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda, yang membuat produk kita itu memiliki nilai yang lebih daripada produk yang sudah ada. Kita bisa melakukan riset dari websitenya, marketplace maupun sosial media mereka. Itu tadi yang di awal saya sempat bahas, ketika kita membangun bisnis atau nge-branding sebuah akun, itu kan muncul pertanyaan tuh, ini caranya biar followernya banyak itu gimana? Nah, itu kan kita bisa mulai dari cari tahu dulu kira-kira kompetitor kita siapa aja, kita bisa follow mereka. Enggak, kita bisa nge-follow follower mereka. Ya enggak. Terus nanti kita bisa melihat cara postingannya kayak gimana, terus sosmednya kayak gimana, bio-nya kayak gimana. Itu kan kita bisa amati, tiru dan modifikasikan seperti itu. Biar nanti di samping toko kita bagus ataupun promosi kita bagus, terus kita punya satu ciri khas yang membuat berbeda dengan toko yang sudah ada. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini di level asisten kompetitor. Jadi kalau level branding itu jangan malu-malu untuk belajar dari kompetitor kita. Ya, itu malah lebih bagus kita belajar dari mereka. Jadi karena biasanya kalau level-level awal itu kita gengsi ya untuk belajar dari ngefollow akun yang sama dengan yang kita jual pun kadang gengsi ya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya, karena belajar itu enggak ada salahnya ya, karena belajar itu membuat kita paham tentang sesuatu yang sebenarnya kita belum paham ya. Tuh. Terus ada lagi ini asisten kompetitor, ada yang mau tanyakan enggak? Ada ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah deskripsi produk. Jadi tadi teman-teman pada level ini saya harap teman-teman sudah menyiapkan satu produk yang nantinya akan dibuat tugas ya. Jadi jangan sampai menentukan produknya itu nanti ganti-ganti petugasnya, itu jangan, karena nanti akan kita salahkan ya. Jadi harus sama terus produknya itu. Kalau produknya hijab ya berarti harus pakai hijab itu terus. Kalau produknya bakso ya harus pakai produk bakso terus ya. Jadi harus pakai itu terus ya. Nah, di deskripsi produk ini kita harus memahami bahwa kita harus paham ya, produk apa yang kita akan pasarkan ya, spesifikasi produknya, kelebihannya, cara penggunaannya dan lain-lain. Itu sudah mencakup semuanya. Ya, jadi sudah nggak akan muncul pertanyaan lagi, kira-kira produk yang saya jual apa sih?
harganya berapa sih, enggak, tapi kita harus sudah merangkum semua, kita sudah siap untuk memasarkan produk itu kayak gitu ya. Nah, oke. Untuk materinya itu ya, saya mau menjelaskan dulu untuk yang ini, untuk tugasnya ya. Oke, silakan dilihat dulu untuk tugasnya. Sudah muncul ya. Oke, untuk formnya ini ada nama, kelas, jurusan, nanti silakan diisi ya. Seperti itu. Terus poin pertama yang A, nama usaha ataupun produk yang mau kita jual apa, itu nanti silakan dituliskan di sini ya. Ditulis di sini, nanti dihapus aja ini. Nama usaha. Contoh kalau saya mau menjual produknya produk produk frozen food ya. Contohnya Sultan Frozen Food. Contohnya kayak gitu. Berarti saya nanti kasihkan namanya di sini, nama bisnisnya. Oke. Terus selanjutnya ada studi kelayakan. Tolong diperhatikan. Untuk studi kelayakan ini nanti teman-teman intinya ya, kenapa teman-teman kok memilih produk itu untuk dijual? Ya, analisanya kayak gimana? Ya, nanti bisa dilihat di materi yang saya kasihkan. Mungkin ini sebagai contoh. Ya, jadi intinya ada masalah di pasar, kita carikan solusi. Ya. Seperti itu. Tapi silakan dijelaskan sesuai dengan produknya masing-masing, yang nggak harus dengan bahasa yang formal, nggak formal juga nggak apa-apa. Ini. Terus deskripsi produk. Mungkin kalau deskripsi produk ini di formnya belum ada ya tadi ya. Sudah ada belum? Halo teman-teman. Tadi sudah di-share sama Mbak Dita ya di grup ya. Itu kira-kira deskripsi produk ini sudah ada belum? Udah, Mas. Udah ya. Nah, deskripsi produk ini nanti silakan nanti diisi ya sesuai dengan yang ada pada kolom ini. Ya, jadi deskripsi produk ini rangkuman dari produk yang mau rangkuman dari produk yang teman-teman ingin jual ya. Nanti isinya itu nanti berupa nama produknya apa, targetingnya siapa ya, harganya berapa, tempat menawarkan produknya di mana, di sosmed ya tentunya. Tapi nanti sosmednya disebutin mau dipasarkan di mana. Terus kompetitornya nanti siapa aja. Nah ini nanti dibuat cerita aja. Contoh kayak gini. Saya mau menjual produk Sultan Frozen Food, di mana Sultan Frozen Food itu menyediakan berbagai olahan frozen food rumahan ya. Terus saya akan menjual produk ini, menawarkan produk ini di sosmed Facebook, Instagram, dan TikTok dengan cara posting feed, reels ataupun live, sering live seperti itu. Dan targeting saya itu adalah orang-orang yang usianya itu 20 sampai 25 tahun, yang dia itu ibu-ibu rumah tangga dan dia aktif bermain sosial media ya. Saya menjual produk ini dengan range harga 10.000 sampai 30.000. Nah, seperti itu. Dan kompetitor terberat saya itu adalah Alvin Food dan contohnya Alvin Food dan Kirana Food. Nah, biasanya seperti itu. Jadi berbentuk cerita ya untuk deskripsi produk ini. Yang penting isinya itu sudah mencakup nama, targeting, harga, tempat memasarkannya di mana ya, sama kompetitornya nanti siapa aja. Dimulai dari tempat teman-teman tinggal aja nggak apa-apa. Nih. Terus yang poin D itu ada segmentasi. Di sini segmentasinya ada 4 ya, ada A, B, C, D ya. Nah, di sini nanti teman-teman silakan buat segmentasi sesuai dengan produknya masing-masing. Contoh nih, segmentasi A, saya mau karena saya menjual produk frozen food,
berarti laki-laki atau perempuan. Kalau memang saya mengarahkan keduanya, kalau saya cuma mengarahkan ke satu, tulis satu aja kayak laki-laki ini ya. Kalau mau keduanya ya tinggal laki-laki atau perempuan kayak gini. Di sini mau dituliskan lagi laki-laki perempuan bisa, ataupun ini cuman perempuan aja bisa kayak gini ya. Terus usia karena usia orang yang bisa membeli frozen food lewat online itu ya berarti ya kita minimalkan usia mungkin 21 sampai 25 tahun, bisa aja seperti ini. Ataukah saya mau ubah lagi 25 tahun sampai 30 tahun bisa. Ataukah saya kasih sini 21 tahun sampai 26 tahun bisa. Ataukah di sini cuman, kalau ini cuman perempuan berarti saya mengarahkan ke ibu-ibu rumah tangga ya. Berarti usia 30 tahun sampai 35 tahun. Bisa aja seperti ini. Ya. Terus psikografinya nanti disesuaikan dengan produknya masing-masing. Ya, nanti bisa dilihat di PowerPoint di sini ya, di materi saya tadi. Nah, ini psikografinya. Jadi berdasarkan minat, hobi, perilaku dan ketertarikan ya. Ini. Terus profesinya nanti bisa disesuaikan, apakah mahasiswa ataukah di sini bisa siswa ya, ataukah karyawan, ataukah di sini bisa apa ya, ibu rumah tangga, bisa aja kayak gini, nanti bisa disesuaikan. Terus tempat tinggalnya, kita mau mengarahkan iklan ini nantinya kemana segmentasinya ya, apakah ke Kudus ya, apakah ke Jepara, apakah ke Semarang, Jogja, sama mana ya, Wonosobo, bisa kayak gini ya. Ataukah berdasarkan jalan nih, jadi saya mau mengarahkan segmentasi saya ini ke orang-orang yang ada di jalan Sriwijaya Semarang. Jadi nantinya iklan kita itu hanya akan tampil di jalan ini ataukah di kota ini. Itu ya. Ekonomi level nanti bisa disesuaikan dengan produknya. Tuh. Oke. Nah, dari segmentasi kalau udah, teman-teman scroll ke bawah itu ada targeting ya, target pasar. Nah, di target pasar ini kalian milih dari keempat ini mana yang kira-kira berpeluang untuk membeli produk frozen food contohnya. Berarti kalau saya lihat dari analisa dari beberapa toko offline itu yang beri itu kebanyakan ibu-ibu rumah tangga nih. Berarti saya copy ini, saya paste di sini. Itu ya. Nah, bisa aja seperti ini. Karena saya orang awam nggak tahu ya yang beli frozen food itu apa, terus saya inisiatif untuk ke frozen food yang offline, terus saya lihat nih kira-kira yang sering membeli produk itu siapa. Oh, ternyata ada ibu-ibu rumah tangga. Berarti saya copy paste taruh sini. Kalau kalian punya dua targeting, silakan di copy paste duanya, taruh di sebelahnya sini. Itu ya. Oke. Terus nanti harganya ini kasih kalau memang nggak ada harga baku, kayak contoh harga bakunya 13.000 nih ya, per picisnya itu nggak ganti-ganti ya 13.000. Tapi kalau kita punya range harganya mungkin kita bisa kasih 13.000 sampai 40.000 tergantung produknya apa kayak gitu. Terus metode penetapan harganya nanti disesuaikan dengan yang di materi. Ada 4 ya, ada 4, nanti silakan ditentukan sesuai dengan produknya ya. Tuh sini. Terus nama ada place-nya, ini sosmed yang nanti teman-teman mau pakai apa. Kalau ada 3 sosmed ya, kayak Facebook, Instagram, TikTok, nanti silahkan dikasih penjelasan ya sosmednya apa ini. Terus jangan lupa dikasih link dari sosmednya teman-teman
Sini. Kayak ini ya, contohnya ya. Nanti dihapus aja ini. Nama dari sosmednya. Gitu. Terus ke bawah lagi ada promosi. Nanti silakan promosinya disesuaikan dengan produknya ya. Jangan sama dengan temennya. Ya, karena nanti ketika saya koreksi kok ada yang dia udah ada modifikasinya sama modifikasi yang lain, ya berarti nanti saya anggap itu berarti Nopi punya temennya ya. Karena saya yakin setiap orang yang jualan itu dia punya strategi promosi yang berbeda-beda ya. Tapi contohnya nanti seperti ini ya, gitu ya. Terus sama teman-teman, untuk yang terakhir existing kompetitor ini saya saya tentukan ya. Untuk yang existing kompetitor ini teman-teman cari kompetitor dari sosmed produknya masing-masing itu di Instagram ya, ataupun di website ya. Jadi kalau gampangnya itu di Instagram aja. Jadi nanti teman-teman cari kompetitor yang menjual produk yang sama dengan produk teman-teman ya. Tulis aja di sini kayak Bianca Floris. Nah, kayak gini contoh ya, karena saya menjual produk kayak bunga-bunga seperti itu atau buket ya, seperti itu ya. Nah, ini nanti kasih link dari Instagramnya, link Instagram dari tokonya itu sendiri. Nah, seperti ini. Nanti ini 4 ya. Terus nanti promosinya ada 3. Untuk sosmednya nanti boleh 1, boleh 2, boleh 3 ya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Tapi ya kalau untuk yang promosi ini harus 3, dan untuk yang existing kompetitornya ini harus 4 ya. Dimulai dari di kota teman-teman aja. Jadi nanti dimulai dari Kudus ya. Jadi nanti kira-kira kompetitor di kota Kudus itu ada siapa aja sih. Nah, nanti kita cari nama tokonya di Instagram, nanti kita kasih linknya di sini gitu. Oke, itu untuk tugasnya teman-teman. Ada yang mau tanyakan enggak untuk tugasnya? Kalau ada yang masih bingung. Halo, silakan. Ada yang mau tanyakan? Apa sudah paham semua? Tidak ada ya Pak ya. Oke, jadi nanti teman-teman silakan mulai dikerjakan nanti ya. Nanti dicicil-cicil aja. Kalau nanti misal ada yang kendala masih bingung, mungkin studi kelayakan masih bingung atau diskusi produk masih bingung, silakan tanyakan langsung ke grup ya, ataupun ke Mbak Dita. Nanti biar di forward ke saya. Nanti saya akan kasih masukan seperti itu kalau memang ada yang masih bingung ya. Mungkin itu teman-teman, karena ini materinya kita sudah selesai ya. Karena untuk format tugasnya ya, PDF ya Mas? Oh iya Pak, untuk format tugasnya itu nanti PDF. Di Classroom-nya ini mintanya PDF. Itu ya. Oke, jadi nanti oke Pak. Jadi nanti teman-teman dikerjakan di Word, terus nanti kalau udah di formatnya PDF, kalau udah nanti silakan di-upload di Classroom ya. Tapi jangan diserahkan ya, karena ini nanti masih berkelanjutan, ada beberapa materi juga ya yang harus nanti teman-teman selesaikan juga. Kalau sudah semua baru nanti bisa di-submit untuk dikirim. Gitu. Oke, mungkin itu Pak bisa saya akhiri Pak. Baik Mas. Ya. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi silakan mulai dikerjakan. Nanti kalau ada yang kurang-kurang ya, masih bingung, silakan ditanyakan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya, nanti pertemuan ke-8 ya. Ini sosial media. Ini nanti ketemunya sama saya lagi ya. Kita praktek ini kalau di sini ya. Karena ini ada untuk tugasnya ini lumayan. Jadi nanti kita langsung praktek dan kita langsung kerjain tugasnya aja. Jadi nanti sambil nanti kita kasih saya kasih materinya gitu ya. Jadi nanti biar teman-teman bisa langsung dipraktekkan sendiri. Oke, mungkin itu teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Info